Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How's everything with you today? Hope you are doing good. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan teman-teman. Ya. Baik, in this occasion, we are gonna talk about interesting topic. Dalam kesempatan ini kita akan coba bicara satu topik menarik ya untuk kita coba bahas ya. Nah, today we are going to discuss about how can we plan a business, ya. How to plan your business. Nah, you know that in 21st century, uh, everything's has been transformed into digital tools. Ya, di abad tahun 21 ini semua halnya, termasuk eh, kegiatan bisnis, itu ditransformasikan ke dalam bentuk eh, digital. Ya, maka dari itu kita mengenal dengan e-commerce. Nah, ini akan lebih menarik ya teman-teman. Kita bahas tentang bagaimana kita bisa merencanakan sebuah bisnis. Nah, di sini juga nanti kita akan coba bicara uh, why do we have to make a business plan? Kenapa sih kita harus membuat rencana bisnis, ya rencana usaha kita? Nanti kita akan coba pelajari juga beberapa alasan logisnya ya teman-teman semuanya. Selain memang kita coba belajar bagaimana kita menyusun satu rencana bisnis ya dalam bahasa Inggris. Tentunya dalam konteks bahasa Inggris teman-teman semuanya. Yuk kita langsung saja. Nah, there are some of the views that we are going to discuss in this occasion. First one, what is a business plan? Pertama kita akan bicara apa sih yang disebut dengan business plan itu. The second one, why do we have to write a business plan? Kenapa kita harus menulis rencana bisnis? Nah, apa sih alasannya? Kan? And then number three, how to write a business plan? Bagaimana sih sistematika penulisan merumuskan satu rencana bisnis atau kita bisa merumuskan rencana bisnis itu seperti apa caranya gitu ya. And the last one, start your business plan. Terakhir nanti kita akan coba bagaimana kita memulai ya secara strategis ya menyusun rencana bisnis kita ya. Baik. Nah, before we gonna discuss much deeper how to plan your business, these pictures describe you clearly. Yeah, there are many components that we have to consider. Yeah, when we are going to plan our business. Ada beberapa komponen yang memang harus kita pertimbangkan ketika kita menyusun rencana bisnis kita. Ya, di sini banyak sekali ya teman-teman semuanya. Mulai dari manajemennya, kita harus pertimbangkan manajemennya, goals-nya, innovation, performance, ideas. Yang tentu semua hal itu berdasarkan pada ide-ide ya. Nah, ide yang seperti apa? Ide yang kreatif, ide yang inovatif ya. Nah, ini semua ada dalam komponen business plan ya, yang memang kita harus pertimbangkan dan kita harus pelajari ya, teman-teman semuanya. Baik. Nah, sekarang kita coba bicara tentang what is a business plan actually. Apa sih yang kita sebut dengan business plan, teman-teman? Many reasons to write a business plan. Banyak alasan sebetulnya. Banyak alasan yang mendasar kenapa kita harus memulai terlebih dahulu menyusun rencana bisnis kita sebelum kita melakukan usaha gitu ya. Whatever your reason for writing a business plan, apapun alasannya itu ya, the task will probably still feel like a homework assignment. Ini satu tugas ya, satu tugas bagi kita ya sebelum kita melakukan kegiatan bisnis, maka perlu adanya rencana yang matang. Nah, itu yang disebut dengan rencana yang matang tuh. Ini satu tugas yang memang perlu kita lakukan. Ya, bagaimana merencanakan semuanya itu dengan cara yang sistematis ya. When you start a business, your to-do list is a mile long and filled with more immediately rewarding tasks like
taking product photos, creating campaigns, and opening social media accounts. Dan banyak banyak hal-hal itu yang tadi kita sebutkan. Banyak hal-hal yang perlu kita rencanakan terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan kegiatan transaksi bisnis gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau yang beberapa poin yang perlu kita susun terlebih dahulu sebelum kita melakukan usaha atau melakukan bisnis kita. A business plan is a document describing a business. Pada dasarnya, di business plan itu adalah sebuah dokumen, tapi bukan dokumen biasa ya teman-teman semuanya. Dokumen yang seperti apa? Dokumen yang menjelaskan, menggambarkan, itu kan ya, menggambarkan tentang satu produk atau services ya, pelayanan. Itu. Jadi bisnis kita bisa bisa bergerak dalam bidang produk ya atau dalam produksi barang atau service ya, pelayanan gitu kan. How it earns ya or will earn money. Bagaimana apa namanya dari usaha bisnis kita itu bisa mendapatkan keuntungan ya. Tentu jelasnya ketika kita melakukan satu apa namanya rencana bisnis itu perlu ya kita pertimbangkan salah satu apa namanya pertimbangannya adalah apakah bisnis ini bisa memberikan keuntungan bagi kita kan gitu ya. Does your business plan will earn some money gitu kan ya. Will earn some profits gitu. Its leadership and staffing, its financing, and its operation model and many other details essential to its success. Tentu tujuan akhirnya adalah kita ingin menggapai satu kesuksesan. Ya, setelah kita menyusun apa namanya rencana bisnis kita ya. Nah, itu ya mulai dari leadership ya tentu ya itu harus ditata kelola manajemennya, kemudian staffing, financing ya tata kelola keuangannya ya dalam bisnis plan itu kemudian operation model operationnya seperti apa dan banyak hal yang lainnya yang memang perlu kita susun, perlu kita kembangkan dalam rencana bisnis kita teman-teman semua. Why do we have to write a business plan? Sekarang apa sih alasan yang mendasar kita harus menulis rencana bisnis atau kita harus menyusun rencana bisnis? Nah, there are several compelling reasons. Ada beberapa alasan yang perlu kita apa namanya pertimbangkan teman-teman ya. To consider writing a business plan dalam menulis satu rencana bisnis ya. Di antaranya yang pertama adalah planning. Tentu kita harus rencanakan dulu ya. Nggak mungkin kita langsung apa namanya membuka satu usaha gitu kan atau satu bidang usaha tanpa perlu atau tanpa ada rencana terlebih dahulu ya maka planning ini adalah langkah awal yang perlu kita lakukan ya. Writing out your plan is a valuable exercise ya invaluable exercise for clarifying your ideas untuk mengklarifikasi ide kita. Kita ini mau usaha bisnis, mau apa namanya usaha apa nih? Mau bergerak dalam bisnis apa nih gitu kan? Banyak kan ide-ide tuh ya, apalagi kalau generasi muda itu sering sekali ya apa namanya melakukan banyak inovasi-inovasi ya. Ini yang lagi tren apa nih kira-kira sekarang gitu kan? Apakah mungkin kita mau bikin kafe ya? Kita mau bikin restoran gitu kan? Kita mau bikin kedai kafe, ya, kedai kopi. Sekarang memang generasi muda itu kan lebih tendensius ya, lebih tendensinya apa banyak hangout gitu kan, nongkrong bareng teman-teman gitu kan, sambil menikmati kopi ya gitu. Nah, itu satu ide tuh ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluating ideas. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ide ya, mencoba mengklarifikasikannya gitu kan. Nah, lalu kita coba evaluasi itu ide pemikiran kita tuh ya. If you've got a multiple ideas, kalau misalkan kita punya banyak, banyak ide itu, a rough business plan for each can help you focus your time and energy on the ones with the highest chance of success. Jadi, coba prioritaskan mana ide yang memang apa namanya brilliant gitu ya, yang memiliki kesempatan yang besar gitu ya. Apalagi memang yang sedang tren sekarang ini apa kira-kira ya kalau kita mau melakukan usaha ya atau kalau kita mau menjadi seorang a businessman atau businesswoman gitu kan. Lalu berikutnya kita tahap yang ketiga adalah research. Nah, coba kita survei, kita observasi. Nah, sebelum kita apa namanya mengambil satu keputusan ya. Before we decide to do something ya in your business plan, ya, you'd better try to do some observations ya. Nah, coba kita lakukan riset dulu. Kalau misalkan kita mau bikin kedai kopi misalkan gitu ya, boleh kita observasi ya dengan apa kode dari kedai kopi-kopi yang memang sudah ada gitu kan. Nah,
gimana tuh flavorsnya itu rasanya seperti apa. Nah, itu bisa kita coba kembangkan tuh ya, kita modifikasi. Nah, jadi satu inovasi baru. Nah, kalau misalkan ini ada kopi rasa eh, apa coffee latte atau kopi rasa apa gitu kan. Kenapa tidak kita bikin inovasi baru kopi rasa jahe merah misalkan gitu ya. Nah, itu apa namanya hasil daripada research ya atau observasi yang kita lakukan ya sebelum kita memutuskan untuk membuka satu usaha gitu ya, teman-teman. Jadi perlu sekali ya kita melakukan research ya dalam business plan gitu teman-teman. Kemudian recruiting. Your business plan is one of the easiest ways to communicate your vision to potential new hires and can help build their confidence in the venture, especially if you are at the early stage of growth. Nah ini, jadi kalau misalkan kita sudah matang gitu kan, kita sudah melakukan evaluasi ide-ide kita, kemudian kita sudah melakukan riset, maka kita perlu adanya tim ya, perlu adanya kita teamwork ya yang memang apa namanya kita bisa jadikan sebagai teman atau partner bisnis kita ya untuk apa namanya untuk menjalankan usaha kita ya agar kita bisa mencapai tujuan dasar dari rencana bisnis kita itu ya. Kemudian berikutnya adalah partnerships. Nah, bangun kolaborasi itu teman-teman ya. Bangun kolaborasi dengan pihak-pihak luar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin kedai makanan, ya kenapa tidak kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak luar ya, mungkin dengan institusi pendidikan, dengan sekolah ya kita bisa menawarkan bahwa kami bisa menyiapkan atau menyediakan catering gitu kan, dan sebagainya. Itu apa namanya upaya ya apa namanya dalam melakukan rencana bisnis kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah competitions. Nah, kita juga bisa berkompetisi. Nah, kompetisi di sini adalah uh, how can we what is it? How can we think creatively? Bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif, gitu ya? Dalam berinovasi untuk menciptakan satu hal yang baru. Nah, kalau Bapak sih biasa biasa sebutnya adalah how can you sell your uniqueness? Bagaimana bisa menjual keunikan saudara? Nah, kalau misalkan di sini sudah banyak kedai kopi, nah, bagaimana caranya saudara bisa menunjukkan atau bisa menonjolkan ya ciri khas ya keunikan saudara. Nah, itu yang nanti akan bisa menjadi apa namanya trademark kita ya untuk customers kita ya gitu dalam apa usaha bisnis kita gitu ya teman-teman semuanya. Nah, how to write a business plan? Bagaimana kita menulis rencana bisnis kita teman-teman semuanya? Nah, ini ada beberapa prosesnya ya. Nah, there are few key things to keep in mind to help you write an effective business plan. Yang pertama adalah you have to know your audiences. Kira-kira segmennya siapa? Itu ya. Maksudnya di sini adalah siapa ya segmen yang nanti kita akan coba jadikan target konsumen kita ya. Kalau tadi Bapak sebutkan di apa namanya slide sebelumnya, kalau misalkan kita pengen punya kedai kopi, maka segmen konsumen kita siapa? Anak muda kah gitu ya? Orang tua kah gitu kan ya? Atau lansia kalau nggak mungkin ya kalau lansia ya nongkrongnya. Oke, tapi pasti banyak apa anak-anak muda ya yang mereka apa namanya? They mostly tend to what is it to hang out ya for cup of coffee ya. Biasanya mereka suka nongkrong-nongkrong ya untuk sebatas ngobrol dan minum-minum kopi gitu ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada have a clear goal, punya tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas gitu ya. Ya, jadi pastikan tujuan kita ini arahnya mau kemana gitu ya. Kita mau usaha apa, mau buka bisnis apa gitu. Kemudian invest time in research. Nah, tadi ya di slide sebelumnya juga tadi Bapak sudah singgung ya. Coba lakukan observasi, ya, survei-survei gitu ya, supaya kita bisa punya dasar untuk bisa mengembangkan rencana usaha kita gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keep it short and to the point gitu ya. Nah, ini yang sederhana saja ya dalam menyusun apa namanya rencana bisnis kita ya. Tidak perlu harus berlembar-lembar ya. Ya, cukup 5 sampai 10 lembar atau cukup 5 sampai 15 lembar ya, maksimal. Kemudian berikutnya adalah keep the tone, style and voice consistent. It is best managed by having a single person write the plan or allowing time for the plan to be properly edited before distributing it. Nah, jadi
harus konsisten tuh gitu ya dalam menyusun rencana bisnis kita itu yang paling kita harus perhatikan adalah kita harus konsisten ya apa idenya gitu ya kemudian apa tujuannya siapa segmen pasarnya ya I mean who will be your segment market gitu kan kemudian what is your promotion strategy apa sih strategi promosinya gitu kan dan sebagainya teman-teman. Okay, in this part, we're gonna talk about how can we start our business plan. Nah, there are some considerable stages that we have to uh, take into account, ya, guys. First one, we have to set our goals. Nah, yang pertama kita memang harus uh, apa namanya mengklasifikasikan atau mengclassify tujuan kita nih, gitu kan? Tujuan kita untuk melakukan bisnis ini apa, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah observe and identify. Ya, kalau bisa memungkinkan kita melakukan SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. Kemudian berikutnya know your customer segmentations. Nah, segmentasi konsumen kita siapa nih? Kita harus tahu dulu nih. Ya, kalau kita mau bikin satu produk atau satu apa namanya public services, ya pelayanan publik, ya kira-kira kita segmennya siapa nih gitu. Kemudian berikutnya ada create your product or services. Kemudian kita bikin tuh produknya kalau memang sudah melewati tadi ya udah menyusun tujuannya, kemudian kita sudah melakukan observasi ya dan kita tahu kira-kira segmentasi pasar kita siapa ya. Lalu kita bisa tuh bikin atau memproduksi usaha kita gitu kan ya. Create your product or services. Kemudian financial plan, nah, perencanaan keuangan juga memang harus kita apa namanya susun ya eh, apa secara matang gitu kan. Kemudian cooperation and teamwork ya, bangun kooperasi ya dan tim kerja, lalu marketing strategi, strategi marketing kita ya untuk mempromosikan produk kita itu seperti apa ya. Ini mungkin I'd love to suggest you ya you had better use the social media, yeah, because most of the people now, yeah, they are what is it? They tend to use social media, ya, for their activities untuk kegiatan mereka, untuk kegiatan apa namanya orang-orang sekarang itu lebih cenderung menggunakan sosial media, ya. Ya, apalagi kita apa namanya terjun dalam dunia bisnis itu pasti kita akan berhadapan dengan apa namanya e-commerce ya online shop gitu ya, teman-teman semua. Kemudian optimal services and communications. Nah, ini juga memang harus jadi bahan pertimbangan kita ya. Nah, kunci kesuksesan itu harus bisa bangun pelayanan yang optimal dan komunikasi yang baik gitu ya dengan konsumen. Dan berikutnya ada maintain your product through technological device. Nah, kita juga harus bisa memaintain produk-produk yang memang kita sudah upload ya apa namanya di platform sosial media kita atau platform e-commerce kita, ya, kita harus bisa maintain itu semua ya. Dan berikutnya semoga kita bisa sukses dan menjadi apa namanya businessman besar ya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Jack Ma ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, mengenal sekali dengan Jack Ma. He's a apa namanya? He's a professional businessman ya. Ya, he's from Tiongkok ya. He's got a big uh, e-commerce ya, punya e-commerce yang besar yang ya, disebut dengan Alibaba ya. Alibaba e-commerce. Nah, itu dia mengatakan bahwa uh, we have to keep struggle. Ya, we have to keep struggle. Ya, don't be afraid to make a failure katanya gitu. Jangan pernah takut untuk apa namanya untuk gagal katanya gitu. Harus terus berusaha ya. If you want to reach your goals, kalau kita memang kita ingin sekali menggapai impian kita, itu yang disampaikan oleh Jack Ma ya teman-teman semuanya. Nah, ini penugasan teman-teman. Practice how to make your business. Nanti kita penugasannya ini Bapak pengen teman-teman semua bikin apa namanya business plan yang sederhana ya. Cukup menggambarkan tentang your company profile, goals, customer segmentation, kemudian you have to be able to state your business product or services. Kira-kira produk atau service apa, pelayanan service apa yang Anda ingin tawarkan, nanti Anda ingin buat gitu kan. Lalu berikutnya, how can you promote your business work? Bagaimana bisa mempromosikan
apa namanya produk-produk kita ya. Bagaimana mempromosikan bisnis kita gitu ya. Jadi apa namanya beberapa komponen itu yang nanti teman-teman coba rumuskan dalam template PowerPoint dan nanti Bapak harapkan teman-teman semua bisa tampil ya dalam presentasi ya untuk penugasan teman-teman semuanya ya. Ya, I do believe that you are going to do your best dan Bapak yakin teman-teman semua pasti bisa melakukan yang terbaik ya. Okay, I think that's it for today's session. Yeah, I'm very happy to see you. I'm very happy to see you in this virtual class. Yeah, we're gonna see again in the next video lessons. Kita ketemu lagi di video lessons yang berikutnya, teman-teman semuanya. Tetap sehat, jaga kesehatan teman-teman semuanya, ya, dan tetap semangat semuanya ya. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.